Hai Sobat Tani Milenial, jadi pada kesempatan kali ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih cara penggunaan aplikasi PHSL. Jadi ikutin langkah-langkahnya. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi PHSL. Aplikasi PHSL ini adalah aplikasi pengelolaan hara spesifik lokasi. Langkah pertama, kalian langsung buka website kesayangan kalian. Di sini saya menggunakan Google. Lalu kalian bisa langsung ketik PHSL. Lalu kalian tekan. Nah, setelah seperti ini, kalian scroll agak bawah sedikit, lalu kalian pilih yang LKPID versi 1.0. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu muncul layanan konsultasi padi versi 1.0, di mana di sini terdapat dua pilihan, yaitu bagaimana sih kondisi lahan sawah petani yang kita sudah wawancarai. Jadi, pada kesempatan kali ini, petani yang saya wawancarai itu kondisi lahan sawahnya yaitu tak ada hujan. Jadi kita klik tak ada hujan. Setelah itu kita isi nih di mana aja. Jadi setelah itu kita isi lokasi di mana lahan sawah para petani tersebut. Jadi di sini kita isi ada di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang. Lalu desanya kita isi Bedali. Oke, setelah itu muncul lagi nih pertanyaan, apakah sawah Anda terletak di areal yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut? Jadi, di sini sawah yang dimiliki petani tidak terletak di areal yang lebih tinggi dari 600 meter. Jadi kita pilih nih, tidak. Setelah itu, apa sih satuan yang digunakan petani dalam mengukur luas lahannya? Di sini petani menggunakan satuan hektar. Setelah itu, kita isi nih berapa luasan lahan para petani di sini. Luas lahan petani 0,25 hektar atau sekitar 1/4 hektar. Selanjutnya muncul pertanyaan, berapa kali petani menanam padi di sawah pada 1 tahun? Jadi petani ini menanam padi dalam 1 tahun hanya 1 kali saja. Setelah itu, apakah petani memerlukan rekomendasi untuk musim tanamnya? Di sini petani memerlukan rekomendasi. Jadi di sini petani memberikan rekomendasi untuk menanam yaitu pada musim hujan. Lalu, apa sih tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan? Di sini, petani yang saya wawancarai menanam tanaman jagung sebelum musim hujan. Setelah itu, bagaimana cara petani dalam menanam padi pada musim hujan? Di sini, terdapat 3 option. Tanam pindah secara manual, tabur benih secara langsung pada kondisi lahan basah, atau benih ditugal pada kondisi lahan kering. Di sini petani melakukan penanaman padi dengan cara tanam pindah secara manual. Setelah itu, kita isi nih, kapan tanggal sebar benih persemaian. Di sini, kita lakukan pada tanggal 15 Desember 2024. Setelah itu, varietas apa yang akan Anda tanam pada musim yang akan datang? Di sini ada hibrida dan hibrida. Di sini, kita memilih hibrida. Setelah itu, kita masukin nih, apa varietas yang digunakan petani. Jikalau dirasa tidak ada varietas yang sudah dicantumkan di sini, kalian bisa langsung scroll ke bawah, lalu kita klik yang tidak ada dalam daftar, lalu kita tulis di sini petani menggunakan Sihera. Nah, setelah ini muncul pertanyaan, dibandingkan dengan IR64 atau Sihera, umur varietas tersebut relatif ada 3 pilihan, lebih pendek, sama, dan lebih panjang. Di sini kita pilih lebih panjang. Setelah itu, berapa nih perkiraan umur bibit yang akan ditanam? Jadi petani ini melakukan penanaman. Jadi petani ini memperkirakan umur bibit yang akan ditanam sekitar umur 21 hari. Setelah itu, ketika hasil gabah kering panen yang biasa dicapai untuk musim hujan dari 0,25 hektar, bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit, berarti di sini petani menggunakan satuan kuintal, di mana dalam lahan 0,2 hektar menghasilkan 2,5 hektar gabah kering, atau sekitar 1 ton per hektar gabah kering. Pada petani yang saya wawancarai, kondisi bagaimana sih yang dapat menjelaskan keadaan sawah petani pada musim hujan? Di sini terdapat 2 opsi. Kebetulan petani yang saya wawancara ini memilih air cukup tersedia selama masa pertumbuhan, tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan. Jadi kita klik. Setelah itu, muncul pertanyaan kembali, bagaimana sih pengelolaan sisa tanaman jagung sebelumnya? Di sini petani hanya membiarkan sisa tanaman jagung di lahan karena itu dapat bermanfaat sebagai pupuk organik. Selanjutnya, pada musim hujan, apakah petani akan menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Di sini ada 2 pilihan, yaitu iya dan tidak. Kebetulan petani yang saya wawancara ini hanya menggunakan pupuk organik buatan pabrik saja. Kita klik ya. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Pada musim hujan, apakah Anda akan menggunakan pupuk organik buatan petani itu tersendiri? Di sini petani tidak menggunakan pupuk organik buatan petani itu tersendiri. Kita ketik tidak. Karena
Karena kebetulan petani yang saya wawancara itu tidak menggunakan pupuk organik buatan sendiri, jadi saya pilih yang tidak. Jika mau menggunakan pupuk buatan sendiri, kalian bisa ketik ya. Nah, jika menggunakan pupuk buatan sendiri, kalian bisa mengisi berapa sih bukan sapinya, jumlah karungnya, apa saja sih yang digunakan, seperti komposisi tanam atau pakan ayam atau pakan kambing, berapa sih berat setiap karungnya, berapa jumlah karungnya. Jadi kita bisa isi di sini. Karena kita tidak menggunakan pupuk organik buatan petani, jadi kita ketik ya. Setelah itu, ini kita pilih nih, pupuk apa sih yang mengandung P dan K yang digunakan pada pertanaman musim hujan. Di sini banyak banget jenis pupuk yang sudah dicantumkan. Jika tidak ada, kalian bisa langsung ketik lainnya. Di sini petani menggunakan Pons K Plus 15 with zinc and C. Setelah itu, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pilih pupuk urea yang akan digunakan pada musim hujan. Di sini ada 5 option dan petani hanya menggunakan pupuk urea bleter. Setelah itu, setelah beberapa pertanyaan sudah dijawab, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara dengan petani yang ingin mendapatkan rekomendasi? Ya, jadi petani di sini ingin mendapatkan rekomendasi bagaimana sih irigasi yang bagus, pemupukan yang bagus, bagaimana cara menghasilkan panen yang berlimpah. Jadi kita klik ya. Oke, setelah itu, apakah informasi di atas Anda berikan diperlukan untuk pengolahan data? Apakah setuju jika dibagikan ke Nestle dan IRRI? Jadi kita klik yang iya. Oke, di sini setelah mengisi beberapa pertanyaan tersebut, setelah mengisi beberapa pertanyaan di atas, kita isi nih biodata para petani yang sudah kita wawancarai. Di sini petani yang saya wawancarai atas nama Bapak Seno dengan umur 61 tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada bulan Agustus tanggal 11. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan nih, apakah petani menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya? Di sini ada 2 pilihan. Kebetulan petani yang saya wawancarai itu tidak mendapatkan rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya. Setelah itu, kita isi nomor HP dan email jika lo mempunyai. Jika tidak ada, kita bisa skip saja. Oke, setelah kita mengisi nomor HP dari petani tersebut, lalu kita sebut terdapat 2 pilihan, menu dan kirim. Di sini kita klik yang kirim, lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah dijelas. Di sini petani dapat mendapatkan rekomendasi untuk penanaman musim hujan pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi di sini terdapat nih petunjuk penggunaan pupuk, bagaimana cara irigasi yang baik, dan lain-lain. Setelah itu, kalian bisa langsung klik simpan. Nah, kita klik OK, lalu kita pilih cetak. Setelah hasil seperti ini, kalian bisa langsung print, cek di file kita langsung.